Di episode sebelumnya ledakan dahsyat mengguncang langit, gunung-gunung lenyap, tanah rata sejauh mata memandang. Dari balik debu, sosok besar ular pemakan surga berubah menjadi wanita cantik, Kailin. Di tengah kehancuran, muncul Xiaoyan, lemah tapi hidup. Ia baru saja melepaskan serangan pamungkas, teratai api Buddha 5 elemen. Hasilnya, 6 Douzun puncak musnah seketika. Dua saudara Ren Hezi gemetar ketakutan. Tapi belum sempat kabur, Yao Lao muncul, tangan api raksasa menangkap mereka. Satu tewas di tempat, satunya lagi membawa fragmen peta terakhir. Saat Xiaoyan menggenggamnya, ia berbisik, "Api teratai setan, aku akan datang mencarimu." Akhirnya, peta kuno lengkap. Perburuan sejati akan segera dimulai. Xiaoyan akhirnya berhasil mengumpulkan semua fragmen peta kuno. Wajahnya penuh semangat, tapi Yao Lao segera mengingatkan, "Kita harus pergi. Terlalu banyak perhatian akan mendatangkan masalah. Jika orang tahu kita punya peta lengkap, kita akan jadi incaran." Xiaoyan mengangguk, dan mereka segera meninggalkan lokasi. Tak lama setelah mereka pergi, belasan ahli muncul dan terkejut melihat pegunungan yang rata dan hangus. Ini, Di Hezi. Salah satu dari 3 hantu iblis telah tewas. Siapa yang bisa melakukannya? Namun, pelaku sesungguhnya sudah menghilang jauh. 5.000 km dari lokasi pertempuran, Xiaoyan dan rombongannya berhenti di puncak gunung. Yao Lao memastikan jejak mereka tak bisa dilacak. Bahkan elit Doseng tak akan bisa mengikuti kita. Xiaoyan pun mengeluarkan semua pecahan peta dan mulai menyatukannya perlahan. Peta kuno yang lengkap pun akhirnya terbentuk. Tapi ada yang janggal, peta itu tampak seperti lukisan acak, tanpa petunjuk. Xiaoyan mulai ragu, apa mungkin ini semua sia-sia? "Tenang, ini pasti ada rahasianya," kata Yao Lao. Dia menyarankan Xiaoyan untuk meneteskan darah ke peta, tapi tetap tidak terjadi apa-apa. Kekecewaan menyelimuti semuanya. Xiaoyan hanya bisa menghela napas. Kalau tidak berguna, untuk apa disimpan? Dengan kecewa, dia membakar peta menggunakan api surgawinya. Tapi aneh, peta itu tak terbakar sama sekali. Yao Lao langsung berseru, "Perbesar apinya. Ini bukan peta biasa." Xiaoyan menaikkan kekuatan apinya. Saat suhu meningkat, garis-garis di peta mulai bercahaya, lalu melompat keluar, membentuk karakter kuno di udara. 2 bulan muncul bersamaan. 9 bintang sejajar. Gelombang pasang dunia lahir. Api teratai iblis akan turun kembali ke bumi. Yao Lao membacanya perlahan dan tertegun. Fenomena ini hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Dan kita tinggal punya 3 tahun lagi. Xiaoyan terdiam. Setelah semua perjuangannya, informasi penting ini ternyata baru bisa digunakan 3 tahun lagi. Kalau kau belum mencapai Doseng saat itu, kau hanya bisa melihatnya lewat mata, bukan memilikinya, jelas Yao Lao. Xiaoyan tertawa pahit. "Aku berjuang bertahun-tahun, hanya untuk ini." Namun sebelum sempat mengambil kembali peta itu, simbol teratai iblis di atasnya tiba-tiba hidup dan berubah menjadi cahaya. Seketika, cahaya itu menyatu langsung ke antara alis Xiaoyan. Yao Lao langsung berubah wajah, "Ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar." Semua terlalu cepat, tak ada yang bisa menghentikannya. Xiaoyan buru-buru menutup mata dan menggunakan kekuatan spiritualnya. Di sana, dia melihat cahaya aneh, melayang tenang di dalam pikirannya. Tapi justru ketenangannya itu yang membuat Xiaoyan merinding. Cahaya itu terasa berbahaya. Xiaoyan mencoba menyelidiki lebih jauh. Tapi saat dia mendekat, cahaya putih itu tiba-tiba menembus pertahanannya dan menancap langsung ke dalam jiwanya. Tubuhnya menegang, wajahnya menyeringai kesakitan. Yao Lao panik, segera menyalurkan kekuatannya ke Xiaoyan. Tapi sebelum tersambung, Xiaoyan tiba-tiba membuka mata. Aku tidak tahu apa itu," katanya sambil terengah. "Ada di antara alisku. Aku tidak bisa menyentuhnya, tapi juga tidak bergerak." Yao Lao menatapnya dalam-dalam. "Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu?" 15. Yao Lao menghela napas lega. "Syukurlah, kalau jawabanmu salah, itu bisa berarti kau dirasuki oleh roh kuno." Mereka terdiam. Xiaoyan kemudian berkata, "Tapi ada 4 kata muncul dalam pikiranku." "Apa itu?" "Memurnikan iblis Lotus Sein." Yao Lao membeku, lalu duduk termenung. Beberapa menit kemudian, ia berkata, "Kalau benar, itu adalah nama seorang ahli luar biasa dari 10.000 tahun lalu. Bahkan, dia pernah memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi yang mengerikan." Mendengarnya, Xiaoyan dan 2 gadis itu langsung terkejut. Yao Lao melanjutkan, "Dia adalah salah satu yang paling mendekati Dodi, tapi orang ini sedikit gila. Meski begitu, aku rasa dia tidak berniat jahat. Mungkin cahaya itu adalah warisannya." Xiaoyan hanya bisa berharap.
Tapi setidaknya, dia tak merasakan bahaya dari cahaya itu. Yao Lao menepuk bahunya. Sekarang kita punya tugas besar. Dalam 3 tahun, kau harus menembus ke kelas Doseng. Xiao Yan terdiam. Jarak kekuatannya masih jauh. Kalau tidak, lanjut Yao Lao, kau tak akan sanggup menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan aku akan jadi budaknya jika menghadapinya sekarang. Kailin angkat bicara, jadi, satu-satunya harapan kita adalah Xiao Yan menembus Doseng dalam 3 tahun. Ya, jawab Yao Lao. Dan kuncinya adalah, pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan teringat. Tapi pohon itu ada di wilayah tanah gurun kuno. Tempat terlarang bagi manusia. Benar, kata Yao Lao. Tapi kau punya benih Bodhisattva. Meskipun tidak murni, itu bisa membimbingmu menemukan pohonnya. Xiao Yan mengangguk. Mau tak mau, dia harus ke wilayah berbahaya itu. Tak ada jalan lain. Kalau begitu, ucap Yao Lao sambil berdiri, mari kita kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Kita harus bersiap, karena, jika berita ini menyebar, dataran tengah akan terbakar oleh ambisi para ahli. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, Xiao Yan dan rombongannya langsung kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. 2 hari kemudian, dunia gempar. Pohon kuno Bodhisattva, harta karun langka yang bisa membantu menembus kelas Doseng, mulai diperbincangkan semua orang. Bahkan para ahli tua yang mengasingkan diri pun muncul. Daya tariknya terlalu kuat, tak ada yang bisa mengabaikannya. Bagi Xiao Yan, ini bukan sekadar rumor. Dia butuh kekuatan itu. Jika ingin menguasai api lotus pemurnian iblis, dia harus mencapai Doseng dalam waktu 3 tahun. Mustahil dilakukan hanya dengan pelatihan biasa. Pilihannya hanya satu, merebut hati Bodhisattva, inti dari pohon kuno itu. Untuk itu, Xiao Yan mulai retret di ruang sunyi, berlatih, badan kaca King Kong, sebuah do skill kelas Tian. Teknik ini memperkuat tubuh sampai menjadi sekeras logam, mampu menghancurkan langit dan bumi. Tapi ada harga yang harus dibayar. Saat dia memulai latihan, tubuhnya membengkak 2 kali lipat. Kulitnya mengeras, berubah keemasan. Tapi rasa sakitnya luar biasa. Tulangnya retak, ototnya seperti robek. Dia muntah darah berkali-kali, tapi tidak menyerah. Hari demi hari, dia terus melatih teknik itu, membiarkan tubuhnya terbiasa dengan penderitaan. Meski setiap transformasi terasa seperti penyiksaan, dia tahu ini satu-satunya jalan untuk bisa bertarung memperebutkan hati Bodhisattva. Setengah bulan pun berlalu. Sementara itu, Central Plains dilanda kegelisahan. Semua faksi mulai bergerak menuju wilayah tanah gurun kuno, menunggu tanda nyata dari kemunculan pohon kuno itu. Dan pada hari ke-6, langit timur laut memancarkan cahaya cemerlang. Gelombang aura suci menyapu seluruh Central Plains. Semua orang melihat hal yang sama, pohon raksasa bersinar di dalam benak mereka. Pohon kuno Bodhisattva telah muncul. Central Plains pun meledak dalam kekacauan. Di Paviliun Bintang Jatuh, sebuah ledakan mengejutkan para sesepuh. Dari balik ruangan yang hancur, muncul raksasa emas setinggi 70 kaki. Langkahnya mengguncang bumi, suaranya menggetarkan udara. Sesepuh bersiaga. Namun, suara Yao Lao menghentikan mereka. Itu Xiao Yan. Semua terkejut. Raksasa emas itu perlahan menyusut, hingga kembali menjadi Xiao Yan. Meski tak batuk darah, tubuhnya lemah. Ia baru saja menyelesaikan pelatihan badan kaca King Kong, tubuh fisik yang luar biasa kuat, meski belum sempurna. Kalau kamu punya lebih banyak harta untuk memperkuat tubuh, tingginya bisa sampai 99 kaki, kata Yao Lao. Xiao Yan tersenyum. Lalu, Yao Lao menyampaikan kabar penting, pohon kuno Bodhisattva telah muncul. Sebuah harta langka yang memikat banyak faksi kuat. Misi Xiao Yan, memimpin tim kecil ke wilayah tanah gurun kuno, tempat pohon itu berada. Yao Lao memberi sebuah token pelindung. Jika dalam bahaya, hancurkan token, dan ia akan datang. Tanpa ragu, Xiao Yan berangkat. Ia membawa Kailin, dokter peri kecil, King Lin, dan seorang tetua kuat. Tian Huo Zunze tak ikut karena masih berlatih. Setelah 6 hari menembus ruang dan jarak, mereka tiba di kota Wastelen, gerbang terakhir menuju wilayah berbahaya itu. Biasanya sepi, kota ini kini ramai oleh para ahli dari seluruh penjuru. Pohon kuno telah memikat banyak orang. Xiao Yan menyelidiki. 2 jam kemudian, ia kembali. Bagaimana? Tanya Kailin. Xiao Yan menghela napas. Semua yang masuk lebih dulu, mati. Bahkan Dou Zun pun tak selamat. Mereka terdiam. Ini bukan tempat biasa. Tapi Xiao Yan punya rencana. Kita akan masuk bersama kelompok besar besok. Kita harus waspada, satu kesalahan saja, dan kita bisa hancur. Perjalanan telah dimulai. Bahaya mengintai. Tapi mereka siap, demi kekuatan dan takdir yang menanti di dalam. Di depan kota Wastelen, ribuan orang berkumpul. Riuh suara mereka menggema sampai jauh.
Semua terpikat oleh satu hal, pohon Bodhisattva kuno. Xiao Yan dan kelompoknya berdiri di belakang, mengamati lautan manusia. Ini pertama kalinya mereka melihat begitu banyak ahli berkumpul sekaligus. Tak jauh dari mereka, terbentang hutan kuno. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, menutupi langit. Udara terasa sunyi, mencekam, dan sesekali terdengar raungan binatang buas dari dalam. Orang-orang ini terlalu nekat, gumam Xiao Yan. Wilayah ini disebut terlarang, bahkan Dou Zun bisa mati di dalamnya. Tak lama, ribuan orang mulai menyerbu hutan. Suara gemuruh langkah mereka mengguncang tanah. Xiao Yan hanya menggeleng, lalu berkata tenang, kita masuk nanti saja. Biarkan mereka jadi pelopor. Setelah menunggu setengah jam, barulah kelompok Xiao Yan bergerak. Mereka melesat ke dalam hutan, menembus bayangan pepohonan dan aroma busuk daun. Perjalanan awal mereka lancar. Sesekali ada binatang buas, tapi bisa diatasi. Namun, wajah Xiao Yan mulai serius. Tempat ini terlalu tenang, aneh. Tiba-tiba, dokter peri kecil berhenti dan berkata pelan, ada kabut racun. Semua terkejut. Racun di tempat ini dikenal mematikan. Bahkan Dou Zun bisa tewas. Ia membagikan pil penolak racun. Mereka baru saja menelannya, ketika teriakan panik terdengar dari kelompok di depan. Mereka diracuni. Xiao Yan mendesah. Biar saja, mereka terlalu percaya diri. Kabut racun semakin tebal. Tangisan dan jeritan terus terdengar. Beberapa ahli kehilangan akal karena racun. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mayat hitam legam dari seorang Dou Zun. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Ini, bukan racun biasa, gumam Xiao Yan. Dokter peri kecil mengangguk. Ini cacing beracun, sangat kecil, tak terlihat, dan sudah masuk ke tubuh kita. Semua langsung panik. Xiao Yan segera mengedarkan api surgawi di tubuhnya. Cacing beracun meledak menjadi abu, disertai suara mencicit mengerikan. Tanpa ragu, dia menyalurkan api itu ke tubuh rekan-rekannya, membersihkan cacing di dalam mereka. Jangan jauh-jauh dariku. Radius 50 kaki masih aman dari racun, ucap Xiao Yan. Api ungu coklat muncul di sekelilingnya, menciptakan penghalang panas yang mengusir kabut racun. Hanya kabut ini saja sudah bisa menyingkirkan 80% peserta, gumamnya. Tapi kita, tidak akan berhenti di sini. Xiao Yan mengepalkan tinju. Matanya tajam menatap ke dalam hutan yang lebih dalam. Aku pasti akan mendapatkan hati Bodhisattva. Kabut beracun menyelimuti hutan. Jeritan tajam menggema dari kejauhan, menciptakan suasana mencekam. Namun, saat nyala api surgawi Xiao Yan menyala, kabut itu perlahan mundur, membentuk jalan. Cacing-cacing ini takut pada api surgawi, ujar dokter peri kecil. Xiao Yan tersenyum, Yin takut pada Yang. Alam ini penuh kejutan. Semakin dalam mereka masuk, kabut makin menipis. Akhirnya, mereka tiba di hadapan pegunungan besar yang membentang sejauh mata memandang, wilayah tanah gurun kuno yang sebenarnya. Aura buas terasa di udara. Bahkan Xiao Yan pun merasa tertekan. Binatang di sini telah berkembang sejak zaman kuno. Kuat, ganas, tapi tidak terlalu cerdas, kata penatua King Cheng pelan. Xiao Yan mengeluarkan benih Bodhisattva dan mencoba merasakan keberadaan pohon kuno. Tapi hanya sedikit petunjuk yang dia dapat, arah barat laut. Ke sana tujuan kita, ucapnya, lalu melesat ke udara. Kailin dan yang lainnya segera mengikuti. Namun, belum jauh mereka terbang, beberapa bayangan hitam melesat ke arah mereka. Binatang buas menyerang dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan tenang. Satu sapuan lengan, dan hembusan kuat menghantam para makhluk itu hingga jatuh. Kita tidak bisa terbang di sini. Bisa memancing lebih banyak serangan, kata Kailin. Xiao Yan mengangguk dan mendarat. Tapi baru saja menginjak tanah, beberapa sosok lain muncul. Mereka adalah Dou Zun juga, berhasil melewati kabut beracun. Namun Xiao Yan tak tertarik. Dia melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata. Raungan binatang menggema. Sebuah serangan mendadak datang dari dalam hutan. Tapi pilar Doki milik Xiao Yan menembus makhluk itu tanpa ampun. Racun kita masih cukup ampuh, gumam dokter peri kecil. Xiao Yan memutuskan untuk beristirahat, menunggu penatua King Cheng kembali dari pengintaian. Sesaat kemudian, King Cheng muncul, aku melihat kelompok dari Sekte Langit yang mendalam. Mereka berencana menyergap kelompok lain dari Sekte Bunga. Mendengar itu, mata Xiao Yan langsung dingin. Sekte Bunga, Yun Yun mungkin ada di sana. Wajahnya mengeras. Dendam lama muncul kembali. Serang, hancurkan Sekte Langit yang mendalam. Suara Xiao Yan datar, tapi penuh dengan niat membunuh yang membeku di udara. Kabut tipis menyelimuti langit saat beberapa sosok terbang cepat di atas pegunungan kuno. Di depan, Yun Yun dan muridnya, Nalan Yanran, tampak terdesak. Guru, mereka mengejar kita, ujar Yanran cemas. Yun Yun, pemimpin Sekte Bunga, tampak tenang, meski hatinya gelisah.
Di belakang mereka, para sesepuh Sekte Bunga terluka. Salah satunya menggertakkan gigi, Sekte Langit yang mendalam menyerang saat kami sibuk melawan binatang buas. Penatua King Hua mati karenanya. Namun Yun Yun menggeleng, bertahan hidup lebih penting sekarang. Jika tidak, tak ada artinya bicara balas dendam. Tiba-tiba, angin tajam melintas. Sebuah pohon di depan mereka hancur jadi debu. Hei, kepala Sekte Yun Yun, tak usah melawan. Wakil kepala kami sangat menyukaimu. Kalian guru dan murid bisa berbagi pria. Bukankah itu romantis? Terdengar suara pria dari balik kabut, mengejek tanpa malu. Yun Yun dan Yanran terdiam, wajah mereka penuh amarah dan jijik. Tak lama, puluhan orang dari Sekte Langit yang mendalam muncul dan mengepung mereka. Pemimpin mereka, Liu Chang, tertawa dingin, bunuh semuanya, kecuali Yun Yun dan muridnya. Pertempuran pun meledak. Sesepuh Sekte Bunga yang kelelahan mencoba melawan, tapi mereka kalah jumlah dan tenaga. Yun Yun bertarung sekuat tenaga, namun dua serangan mendadak membuat nalan Yanran terpental, muntah darah. Yanran, Yun Yun berteriak dan menariknya mundur. Tapi saat lengah, dua serangan telak menghantamnya. Ia jatuh, darah mengalir dari mulutnya. Yao Hua Liangjun, salah satu musuh, mendekat dengan senyum cabul. Setelah ini, muridmu juga akan menyusul. Namun, sebelum dia bisa menyentuh Yun Yun, cahaya emas menyilaukan meledak dari langit. Sosok raksasa berlapis cahaya emas menghantam Yao Hua dengan satu pukulan, hingga tubuhnya hancur berantakan. Sekte Langit yang mendalam terkejut. Mereka mundur ketakutan. Dari balik cahaya, terdengar suara berat dan dingin. Anjing-anjing Sekte Langit yang mendalam, masih menyebalkan seperti dulu. Yun Yun perlahan membuka matanya, menatap sosok emas besar itu dengan mata terkejut, seseorang telah datang, dan penyelamat itu sangat kuat.